Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga, kami datang dengan hati yang terbuka. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Bapa, dan persiapkan hati kami untuk menerima kebenaran-Mu. Biarlah setiap kata yang disampaikan membawa hidup, kekuatan, dan perubahan. Roh Kudus, pimpinlah seluruh pemberitaan firman ini. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Hari ini saya akan menyampaikan sharing firman Tuhan yang berjudul Memenangkan Oikos. Sebentar Bapak Ibu. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah Ibu. Sudah Ibu. Bagus. Oke. Pagi hari ini saya mengambil tema yaitu memenangkan oikos. Apa arti oikos Bapak Ibu? Di dalam konteks iman Kristen, oikos sering dipakai secara teologis untuk menggambarkan satu, keluarga Allah, household of God. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota keluarga Allah. Kemudian oikos juga mempunyai arti tempat kediaman Allah, yaitu bahwa demikianlah kita adalah rumah Allah jika kita sampai akhir teguh berpegang pada pengharapan, yaitu ada di Ibrani 3 ayat 6. Kemudian yang ketiga, oikos juga berarti strategi misi atau oikos evangelisme. Dalam pelayanan modern, istilah oikos evangelisme itu berarti pemberitaan Injil kepada lingkaran terdekat kita, keluarga, teman, tetangga, dan rekan kerja. Ini didasarkan pada prinsip bahwa keselamatan sering menjangkau seluruh rumah tangga, seperti di dalam Kisah Para Rasul ayat 16, Kisah Para Rasul 16 ayat 31, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Alasan menjangkau oikos Bapak Ibu, yaitu landasan melakukan penjangkauan oikos adalah adanya kehidupan orang-orang yang sedang hidup sebagai tawanan dosa. Pengertian dalam kekristenan, orang-orang yang sedang hidup di dalam tawanan tidak selalu berarti tawanan secara fisik, seperti di penjara, tapi lebih sering menunjuk kepada keadaan rohani, yaitu ketika seseorang terikat, terbelenggu, atau dikendalikan oleh sesuatu yang menjauhkan kita atau menjauhkan dia dari Allah. Hidup di dalam tawanan secara rohani, di dalam Alkitab banyak ayat-ayat menggambarkan manusia yang tertawan oleh dosa. Misalnya, dosa pikiran duniawi atau kuasa kegelapan. Sebab barang siapa yang diperbudak oleh sesuatu, ia adalah hamba dari sesuatu itu sendiri. 2 Petrus 2 ayat 19. Hidup dalam tawanan berarti hidup tidak bebas secara rohani. Hidup di bawah kendali dosa, kebiasaan buruk, kepahitan, ketakutan, hawa nafsu, kebohongan iblis. Kemudian tidak bisa mengalami damai sejahtera, sukacita sejati dari Allah.
Kemudian apa bentuk dari tawanan rohani itu? Ada beberapa contoh, yaitu salah satunya tawanan dosa. Seseorang terus jatuh dalam dosa yang sama, kebohongan, amarah, pornografi, iri hati, perselingkuhan, dan lain-lain. Setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Ada di dalam Yohanes 8:4. Kemudian tawanan masa lalu, orang yang tidak melepaskan luka, tidak bisa melepaskan luka, penolakan atau rasa bersalah. Jadi kalau bahasa kita, yaitu bahasa anak-anak zaman sekarang, tidak bisa move on, belum bisa move on. Jadi setiap kita mau melangkah ke depan, kita akan berpikir, aduh, bagaimana ya? Ragu saya untuk melangkah, karena saya masih punya ya. Setiap mau melangkah, setiap berkumpul dengan jemaat, setiap kita mau melayani tentang masa lalu saya. Ada yang mengerti, ada yang mengalami atau pernah saya lukai hatinya. Nah, itu akan menghambat kita. Jadi kita hanya stagnan saja di situ, Bapak Ibu. Kemudian yang berikutnya, tawanan ketakutan atau kekhawatiran hidup dikuasai oleh rasa takut, bukan iman. Allah bukan roh ketakutan, melainkan 2 Timotius 7. Kemudian tawanan pikiran materi, kedudukan, kesenangan, dibanding apapun cara ditempuh untuk mendapatkan kedudukan. Mau kita memberikan uang kepada seseorang untuk kita mendapatkan kedudukan, atau apapun juga, itu akan menghambat kita. Jadi kita tetap akan selalu menjadi tawanan roh, Bapak Ibu. Tawanan roh kejahatan. Saya lanjutkan, Bapak Ibu, mohon maaf. Saya langsung aja ke yang kedua, Bapak Ibu. Yaitu bahwa memenangkan oikos merupakan tanggung jawab kita semua untuk membawa kabar keselamatan kepada yang terhilang. Jadi apakah maksud dari membawa keselamatan pada yang terhilang? Yaitu merupakan inti misi bahwa Yesus Kristus juga merupakan merupakan orang yang percaya. Jadi misi Yesus Kristus. Jadi misi Tuhan adalah misi keselamatan manusia. Jadi dalam perjanjian lama yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang. Yeskiel 34 ayat 16. Kemudian dalam perjanjian baru yaitu sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Matius 19 ayat 10. Yang terhilang itu adalah orang yang jauh dari Allah, hidup tanpa arah rohani, kemudian terperangkap dalam dosa, luka batin, atau keputusasaan, tidak memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Walaupun kita setiap saat ke gereja, setiap hari Minggu ke gereja, ikut komsel, ikut kaum pria, ikut kaum wanita, tetapi itu merupakan rutinitas yang kita tidak sampai ke hati kita. Jadi merupakan suatu kewajiban, bukan merupakan suatu kebutuhan, Bapak Ibu. Kemudian orang yang ditolak, misalnya Pontini, wanita Samaria yang mengambil air di sumur Daud itu adalah ditolak oleh orang-orang Samaria. Karena Pontini, wanita yang mengambil sumur di sumur Daud itu
dia adalah dianggap wanita yang tidak bermoral, mempunyai suami banyak, bahkan dengan suami yang terakhir dia tidak menikah. Tetapi Tuhan Yesus memberikan keselamatan padanya. Bahkan Pontini menjadi wanita yang menjalankan misi Tuhan Yesus dengan baik. Jadi pada dasarnya jiwa yang terhilang itu berharga di mata Tuhan. Meskipun dianggap hilang di mata dunia, tapi setiap manusia berharga di mata Tuhan. Ada di dalam Yeskiel 33 ayat 8 sampai 9. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, hai orang jahat, engkau pasti mati. Dan engkau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu supaya bertobat dari hidupnya, orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya. Tetapi aku akan menuntut pertanggungjawaban atas nyawanya daripadamu. Tapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu supaya ia bertobat dari hidupnya, ia tidak mau bertobat, ia akan mati dalam kesalahannya, tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Bapak Ibu kekasih Tuhan Yesus, untuk memenangkan oikos kita harus menentukan sasaran, yaitu keluarga, teman, rekan sekerja, atau orang-orang yang dekat dengan kita. Selanjutnya, pada saat kita mempunyai target jiwa atau oikos, kita pasti akan mendapatkan respon yang luar biasa dari mereka. Bermusuhan, menentang apapun yang berhubungan dengan kekristenan. Netral, acuh tak acuh, tidak bersikap bermusuhan, tapi juga tidak tertarik, Bapak Ibu. Tertarik tapi tidak memihak, terbuka untuk mendengar fakta tentang kekristenan, tapi dia tidak ada keinginan apapun untuk mau diselamatkan. Kemudian yang keempat, tertarik murni. Tertarik, terbuka untuk kemungkinan menjadi anak Tuhan. Siap, kemudian siap memutuskan yang kelima. Ini adalah yang paling mudah Bapak Ibu. Siap untuk mengambil keputusan menerima kekristenan, menerima pengajaran kita, menerima pemuritan atau penginjilan kita. Untuk memenangkan oikos, selain kita tadi menentukan target, kita mempunyai tugas juga untuk bersyafaat, yaitu mendoakan oikos kita, mendoakan target kita. Gunakanlah 5 jari, doa 5 jari Bapak Ibu. Memang tidak mudah Bapak Ibu untuk kita berdoa, mendoakan oikos. Tetapi memang itu sudah harus kita lakukan. Doa 5 jari yaitu yang pertama jempol. Jempol itu adalah yang paling berharga, paling hebat, paling luar biasa. Kalau kita memuji orang pasti dengan menggunakan jempol. Jadi kita mendoakan oikos kita, sebut nama orangnya Bapak Ibu, katakan kepada Tuhan bahwa orang ini adalah milik Tuhan yang berharga. Tuhan mengasihi orang ini. Ada di dalam Yohanes 3 ayat 16, Roma 5 ayat 8. Persembahkanlah orang ini kepada Tuhan, serahkanlah orang ini kepada Tuhan. Biarlah Tuhan bekerja atas orang ini. Biarlah Tuhan bekerja atas oikos kita, membukakan pintu hati dan pikiran oikos kita untuk bisa lebih dekat kepada Tuhan. Kemudian yang kedua yaitu telunjuk. Telunjuk itu bukan berarti bahwa menunjuk orang tersebut atau menunjuk oikos kita bahwa kamu salah, kamu berdosa, kamu nggak bisa diselamatkan dan sebagainya. Bukan Bapak Ibu. Telunjuk itu dalam arti
kita mengusir kuasa roh jahat, kuasa kegelapan yang menutupi orang tersebut untuk dapat mengenal Kristus, dapat memilih menjadi Tuhan, pengikut Tuhan Yesus Kristus. Ada di dalam Korintus 4 ayat 4. Yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus, yang adalah gambaran Allah. Kemudian yang selanjutnya itu jari tengah. Jari tengah itu adalah jari yang paling tinggi di antara kelima jari kita, Bapak Ibu. Itu artinya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang paling kita tinggikan, kita muliakan. Segala sesuatu tindakan kita harus menyerupakan karakter Kristus, menjadi gambaran Kristus di dalam hidup kita. Jadi kita mendoakan oikos kita, berdoalah agar Tuhan Yesus ditinggikan di dalam pelayanan kita dengan Roh Kudus yang bekerja di dalam kehidupan dan hati orang tersebut. Menarik orang tersebut kepada Kristus, menginsafkan dosanya, dan diselamatkan. Kemudian selanjutnya jari manis. Jari manis itu adalah simbol kasih Tuhan. Kasih Tuhan yang bekerja di hati orang tersebut. Jadi kita doakan orang tersebut. Kita doakan oikos kita. Kita doakan target jiwa kita. Agar kasih Tuhan bekerja di hati orang tersebut. Melalui berbagai macam orang, peristiwa dalam kehidupan orang ini. Sehingga dia sadar kalau Tuhan Yesus mengasihinya dan mau membuka hati terhadap kasih Tuhan. Ini juga merupakan kasih antara suami istri. Kalau kita, waktu kita menikah atau kita bertunangan, kita memakaikan cincin di jari manis suami atau istri kita. Tidak mungkin Bapak Ibu kita akan memberikan atau memakaikan cincin di jempol atau kelingking atau telunjuk. Pasti di jari manis. Itulah mengapa bahwa jari manis itu melambangkan, merupakan simbol kasih bagi Tuhan Yesus. Jadi kita harus berserah total, menyerahkan oikos kita untuk dibentuk oleh Tuhan Yesus. Kemudian yang terakhir kelingking. Kelingking adalah jari yang paling kecil, kelihatannya lemah Bapak Ibu. Jadi kita mendoakan oikos kita, mendoakan target jiwa kita, mendoakan agar Tuhan memakai kita yang lemah dan kecil ini dan tidak berdaya sebagai alatnya untuk membawa orang tersebut kepada Kristus. Roh Kudus memimpin setiap perkataan dan perbuatan kita. Terang dan sukacita Kristus terpancar melalui kehidupan kita. Kalau memang Tuhan sudah berkehendak, kalau memang Tuhan sudah menuntun kita untuk menjadi alatnya di dalam pelayanan kita, penginjilan ataupun pemuritan, tidak akan satupun yang bisa menghalangi Bapak Ibu. Misalnya kita pemuritan ke kaum Kedar, ataupun kita memuridkan ke orang-orang yang sudah beragama Kristen, tetapi belum menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan. Jadi istilahnya kayak Kristen KTP. Berjemaat, bergereja, kemudian ikut kegiatan rohani, tetapi hatinya tidak ada di dalam Kristus. Hatinya belum sepenuhnya milik Kristus. Itu mengapa kita bukan hanya mencari oikos, bukan hanya kita mentargetkan jiwa, tapi kita harus berdoa Bapak Ibu, berdoa, mendoakan mereka agar benar-benar bisa dibukakan pintu hati dan pikirannya untuk ikut Yesus. Kemudian selain kita mendoakan, ada tindakan kepedulian
tindakan kasih kita kepada oikos kita. Contohnya memberi hadiah pada saat mereka ulang tahun. Bukan hanya, nggak harus berupa materi Bapak Ibu. Mengucapkan ucapan ulang tahun pun mereka akan tetap bahagia. Mereka merasa diperhatikan Bapak Ibu. Kemudian mengajak makan. Ya, tidak harus di rumah makan mewah, di rumah makan Padang pagi sore dan sebagainya. Tapi dengan misalnya kita ngajak nongkrong di pinggir jalan, makan mie ayam, bakso, atau pesan es teh dan sebagainya, itu membuat oikos kita merasa diperhatikan. Apalagi pada saat kita mengajak makan itu, kita bisa sharing, kita bisa berbagi. Oikos kita akan merasa diperhatikan luar biasa Bapak Ibu. Kemudian menceritakan kesaksian pribadi, baik pribadi kita maupun kesaksian hidup orang lain. Misalnya, saya ada kesaksian sedikit bahwa saya punya sahabat seorang dokter, dia bermasalah dengan istrinya. Kemudian tiba-tiba dia telepon saya, dan tolong doakan saya. Saya kan bingung, karena dia ada di agama sebelah, sementara saya sudah menjadi anak Tuhan. Tapi dia tetap kekeh untuk minta didoakan. Akhirnya saya doakan, saya minta tumpang tangan, dia tumpang tangan ke istrinya, kemudian didoakan. Dia tirukan doa saya, kemudian keesok harinya, puji Tuhan, permasalahan mereka selesai, istrinya bertobat, istrinya kembali lagi, mereka hidup rukun. Seminggu kemudian mereka telepon saya, mereka mengatakan bahwa ingin. Kemudian 6 bulan yang lalu anaknya menikah, dan yang puji Tuhannya lagi bahwa mereka menikah di gereja dan melakukan pemberkatan di gereja. Dan itu amat sangat membuat saya bahagia. Kemudian kita bisa juga melakukan kunjungan. Pada saat dia sakit atau pada saat oikos kita itu membutuhkan kehadiran kita bisa melakukan kunjungan. Agar mereka semakin dikuatkan di dalam Kristus, Bapak Ibu. Jadi intinya bahwa kalau kita ingin memenangkan oikos, bukan hanya target, tapi yang terutama adalah mendoakan. Itu yang paling penting Bapak Ibu. Dan itu yang Tuhan inginkan, bahwa kedekatan antara oikos kita dan Tuhan itu terjalin. Akan membuat bahwa kita semakin menguatkan para oikos kita. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Saya jadi agak kurang fokus ini Bapak Ibu, tapi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat dan bisa memberkati banyak orang. Apapun itu Bapak Ibu, kita tetap bisa melakukan pekerjaan kita sesuai yang Tuhan inginkan, yang Tuhan harapkan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.